Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kemarin saya mengulas tentang rencana dari pemerintah Kota Depok untuk mendatangkan investor dari Turki dalam rangka membangun kampung Turki di Depok. Kampung Turki bukan hanya sekedar bangunan saja, tapi juga ekonomi budaya di situ, dan ada kajian agama di situ, dan itu saya lawan. Karena apa? Kemarin saya katakan bahwa itu berpotensi akan menggerus eksistensi budaya Nusantara, dan berpotensi juga itu adalah infiltrasi terhadap ideologi asing untuk mendegradasi ideologi Pancasila. Nah, sahabat Indonesia, ternyata begitu saya buka-buka referensi dan banyak masukan dari sahabat-sahabat saya yang lain, ternyata di Depok ini sudah 10 tahun ada yang namanya pasar muamalah. Pasar muamalah ini transaksinya sistem khilafah begitu ya. Katanya itu zaman Rasulullah gitu. Dan di pasar muamalah ini yang ada di Depok, di Tanah Baru Depok tepatnya, tidak diperkenankan transaksi dengan rupiah, tapi menggunakan dinar, kemudian menggunakan dirham, dan menggunakan fulus. Nah, luar biasa. Ini di Indonesia. Depok itu bagian dari Jawa Barat, bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi transaksinya tidak menggunakan rupiah, mata uang resmi negara. Ini luar biasa. Dan ini berpotensi melanggar berbagai peraturan. Yang pertama yang jelas-jelas adalah peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang transaksi ekonomi yang harus menggunakan rupiah. Dan sebelumnya ada juga undang-undang tentang mata uang, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2011. Itu sudah jelas-jelas diatur bahwa setiap transaksi jual beli di wilayah hukum Indonesia itu diwajibkan menggunakan mata uang resmi negara, yaitu rupiah, kecuali ada beberapa hal. Nah, seperti transaksi ekspor impor otomatis menggunakan currency asing. Nah, yang ada di Depok, pasar muamalah ini tidak masuk dalam perkecualian dari PBI, peraturan Bank Indonesia. Dan yang membuat saya agak galau, begitu saya pelajari secara detail, ternyata di Indonesia selama 10 tahun ini sudah ada 25 tempat yang menggunakan transaksi pasar muamalah yang seperti yang tadi saya bilang. Menggunakan dinar, yaitu koin emas, kemudian menggunakan dirham, koin perak, dan yang terakhir menggunakan fulus, koin tembaga. Mereka mempunyai aturan sendiri, seperti dirham sekitar 73 atau 72 ribu rupiah. Sahabat Indonesia, bukan masalah transaksi yang melanggar undang-undang bagi saya. Ini adalah nyata-nyata infiltrasi ekonomi khilafah yang disesatkan ke dalam perekonomian di Indonesia. Yang kedua, ini adalah infiltrasi ideologi khilafah secara perlahan-lahan di grassroots untuk menggerus ideologi negara, yaitu Pancasila. Ini luar biasa. Pasar muamalah ini diinisiasi oleh Zaim Zahidi namanya. Orang ini memang dari dulu dia anti mata uang rupiah. Kemudian dulu pernah diisukan menjadi inisiator penarikan uang di bank karena tidak percaya dengan bank. Kemudian dia juga tidak percaya dengan penarikan pajak, dan sekarang menginisiasi pasar muamalah. Sudah 10 tahun sahabat Indonesia. Pertanyaan besarnya, mengapa negara diam saja? Sudah ada peraturan BI, ada undang-undang. Kemana aparat kepolisian? Kemana aparat BI? Kemana aparat dari Kementerian Perdagangan yang mengawasi transaksi di pasar tradisional? Sahabat Indonesia, ini benar-benar sistem perekonomian yang tidak menggunakan dasar ekonomi Pancasila.
Ya, mereka menabuhkan semua itu. Mereka sistemnya sistem seperti di Arab Saudi. Dan Zaim Syahidi yang tadi saya bilang, ini diikuti oleh beberapa orang. Sahabat Indonesia, hampir semua ya, pedagang maupun pembeli ini adalah, mohon maaf ini, orang PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Hati-hati. Kemarin saya bilang bahwa sejatinya ideologi dasar dari PKS adalah Ikhwanul Muslimin, dan Ikhwanul Muslimin sudah terkenal di seluruh dunia. Dia itu bisa menyusup dan menyaru kemana saja. Berbeda dengan HTI. Nah, sahabat Indonesia, kenapa ya negara tidak aware, negara tidak tanggap? Ini sudah ada peraturan dari BI, ada undang-undang tentang mata uang, jelas nyata dilanggar selama 10 tahun, didiamkan saja. Sahabat Indonesia, ini bukan hanya sekedar masalah ekonomi, tapi ini infiltrasi budaya dan infiltrasi ideologi ini. Ini yang harusnya diwaspadai oleh Sospol. Kalau di Depok kemarin saya bilang memang dia ibu kotanya Ikhwanul Muslimin. Di tempat lain ada 25 tempat. Di Bekasi katanya ada, di Tangerang katanya ada. Halo, Pak aparat keamanan, Menteri Perdagangan dari BI, siapapun dia, Anda aparat negara, kenapa diam saja? Kalian ini diberikan gaji besar, diberikan kemewahan yang luar biasa dari negara dengan berbagai fasilitas yang mewah untuk menegakkan aturan. Jangan membiarkan negara ini berpotensi tergerus oleh ancaman ideologi infiltrasi ekonomi. Saya orang Islam, tapi model-model seperti ini bukan sekedar ekonomi syariah, bukan. Tapi adalah model infiltrasi ekonomi yang berusaha menyusup di kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sistem kekhilafahan. Ini yang saya takutkan. Sahabat Indonesia, saya prihatin. Kenapa sudah 10 tahun ini didiamkan saja? Saya bingung dengan negara ini. Harus ada yang tampil. Dan saya mohon dengan segala kerendahan hati saya, dengan segala ketulusan saya sebagai bangsa Indonesia, tolong aparat keamanan, aparat negara, siapapun yang berhak dan berkompeten dalam hal ini, tolong bertindak tegas. Jangan dibiarkan seperti pasar muamalah ini, konsepnya Zaim Syahidi ini berkembang di Indonesia. Harus digunakan transaksi dengan menggunakan rupiah. Itu hukumnya wajib berdasarkan undang-undang. Transaksi resmi, mata uang resmi negara. Sahabat Indonesia, saya hanya ingin mengetuk hati Anda untuk bersama saya, mari menyuarakan hal seperti ini. Ini adalah bentuk eksklusivitas dari kelompok tertentu. Bayangkan, di Depok itu bukan hanya orang Islam di sana loh. Ada yang agama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu. Ini sekarang mereka memagahi diri secara eksklusif dengan pasar muamalah yang hanya orang-orang Islam yang boleh di situ. Aneh. Transaksinya menggunakan mata uang yang kita tidak tahu, kenal. Ada dinar, dirham, apalagi fulus. Ya Allah, rupiah nggak laku di situ. Coba ngeles nggak sih? Kemarin saya berteriak-teriak tentang kampung Turki. Kita sudah tahu ada kampung Arab yang di puncak sana itu, ya, yang di Cipanas, didiamkan saja. Coba lihat sekarang, ya, coba lihat aparat keamanan dan aparat negara. Lihatlah di puncak sekarang, ya, di dekat Cipanas, dekat Taman Bunga itu, sudah seperti di Timur Tengah. Tulisan Arab berkeliaran di mana-mana, seolah-olah di kampung Arab, dan dibiarkan oleh pemerintah daerah. Sekarang lagi ada pasar muamalah, ada rencana dari kampung Turki. Hati-hati, ini adalah infiltrasi ideologi secara pelan-pelan ke setiap sendi kehidupan masyarakat. Kalau dibiarkan, negara ini akan hancur oleh infiltrasi mereka. Mereka, orang-orang ini, mohon maaf nih, orang-orang khilafah yang agamanya sempit, mohon maaf ini ya, bapak-bapak ibu semuanya,
ini tidak terlalu aware terhadap budaya. Coba, tapi apa yang terjadi? Suriah, Afghanistan, Irak, budaya diberangus. Apa yang terjadi? Panas terus tiap hari, perang terus. Kita jangan mau diperlakukan seperti itu. Jangan pernah membiarkan kita menjadi seperti itu. Budaya Nusantara harus kita pertahankan. Ideologi negara harus kita pertahankan sekuat tenaga. Jangan sampai kita mewarisi anak cucu kita dengan program khilafah yang mengotak-ngotakkan orang. Kebinekaan akan hancur lebur kalau kita dibiarkan. Sekali lagi, sahabat Indonesia, saya mohon kepada aparat negara atau aparat yang berwenang, siapapun, tolong jangan diam saja. Saya kecewa kalau Anda diam saja. Dan bagi Anda sahabat Indonesia, mari kita berteriak bersama untuk mencegah hal ini terjadi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya. Mudah-mudahan Anda mengerti apa yang saya sampaikan dan bersama saya melawan bentuk ekstremitas agama yang terjadi di mana-mana sekarang. Harus kita lawan demi NKRI, demi Pancasila, dan demi budaya Nusantara. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa, saluran yang saya pergunakan untuk menjaga Indonesia dan untuk menjaga ideologi Pancasila dan mempertahankan jati diri budaya Nusantara. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di opini Rudi berikutnya. Salam damai. Rudi Eskambo.